Dan kalau lu inget pas lagi awal-awal Goku sama Krillin itu ikutan Tenkaichi Budokai, itu tuh pas lagi mereka daftar tuh itu ada orang Bali digambarin di situ yang ternyata dulu tuh adalah tour guide-nya Akira Toriyama pas lagi di Bali. Wah, Hari ini kita bahas tentang komik dan anim sejuta umat. Ya, ini legend banget ini, Dragon Ball. gue dari kecil, weh. Dari kecil tuh kapan tuh dari kecil? Pokoknya yang masa-masa di apa namanya, yang kartun isinya TV semua, kartun Oh ya, TV hari isinya Minggu kartun ya. semua hari Minggu itu apa sih? Udah lupa gue aja. Zaman-zaman keemasan anim tuh di TV itu, Indosiar sama RCTI nonton tuh gila tuh dari pagi. Oh iya, RCTI ya, RCTI. Iya, iya. Itu gue nontonin tuh. Terus gue baca komiknya juga. Gue bacanya yang Lu berarti ada Cell. pertama kali kenal Dragon Ball berarti di anim dong ya, TV ya, di TV ya. Iya, nonton dulu pertama gue. Terus kan kalau nonton kan lamanya seminggu sekali kok. Iya, minggu sekali, nunggunya Seminggu lama. sekali, jadi gue gak sabar mau tahu lanjutannya. Jadi gue beli komiknya. Iya. Gue tuh pertama kali kenal Dragon Ball tuh justru pas komik dulu gue. Pas gue SD. Oh, komik dulu. Iya, SD kelas 3, kelas 4 ya. Ya udah lama banget lah tahun 80-an, akhir tahun 80-an, awal 90-an lah. Itu Dragon Belum Ball lahir. tuh ada di Indo. Tapi waktu itu komiknya masih yang bajakan. Kalau gue nggak tahu ya, lu dulu sempet ngalamin nggak ya? Dulu tuh komik tuh kan sekarang ada Gramedia punya Alex Media, ada MNC, ada ya banyak macamnya lah ya divisi komiknya dia kan. Tapi dulu tuh sebelum ada kayak begitu, Alex udah ada, tapi kan komik-komiknya tuh masih yang ya Kung Fu Boy yang awal-awal dulu tuh Candy. Gue nggak tahu dulu lu ngalamin nggak Doraemon. Jadi itu dulu tuh komik tuh ada sampulnya. Komik itu ada sampulnya, jadi kalau lu mau bacanya lebih enak ya sampulnya lu buka gitu. Nah besok tuh dalam cover dalamnya tuh sama cover depannya agak beda. Oh, gue nggak tahu. Iya. Dulu zaman-zamannya komik masih satu komik cuma 3.000. Gue masih ngalamin cuma 3.000. 3.000. Zaman gue aja komik udah 10.500. Iya, itu udah naik ya. Dan itu udah Alex Media, setahu gue. Iya, for your information aja. Gue ngoleksi Conan dari gue zaman SMP kelas 1 sampai sekarang. Gue udah married, udah umur 40 masih belum tamat-tamat. Lu bayangin. Si Conan belum gede-gede si Conan. Iya, lu bayangin aja. Nah, waktu itu tuh ada namanya Raja Wali Graffiti, tapi itu komiknya komik bajakan. Gue inget banget tuh komik bajakan. Jadi mereka tuh banyak banget nerbitin komik-komik yang sebenarnya komik-komik Jepang. Tapi ya karena nggak ada license, ya kadang-kadang terjemahannya benar-benar lucu. Ya kalimat-kalimat sering ngasal segala macam. Nah kalau untuk Dragon Ball nama-namanya kadang-kadang suka ada yang aneh-aneh. Goku itu bukan Goku, tapi dia menyebutnya Wukong. Ya mungkin dia menerjemahkannya karena dipikir itu huruf Mandarin, diterjemahkan jadi namanya Mandarin kan, Wukong. Terus ya ada beberapa nama yang lucu-lucu. Kalau misalnya kayak Piccolo tuh di situ namanya Spike. Gue nggak ngerti tuh bagaimana mereka bisa dapetin nama itu Spike. Namanya Spike di situ, Piccolo. Kalau Spike mah udah kayak anjingnya di Tom and Jerry, woy. Nah, dan banyak inilah, banyak terjemahannya tuh menurut gue lucu sih. Ya, namanya juga bajakan lah ya. Nah, tapi akhirnya waktu itu Alex Media ternyata keluarin komiknya kan, Dragon Ball. Gue beli entah bagaimana, akhirnya gue malah lebih membeli yang Alex Media. Gitu. Gue nggak tahu Alex Media itu yang original, yang maksudnya yang bener resmi, yang Raja Wali Graffiti. Waktu itu gue masih SD, mana-mana ngerti sih kayak gitu-gitu. Yang penting ada komik, gue beli gitu kan. Nah, kenapa akhirnya gue ngumpulinnya Alex Media. Dan kalau di Alex Media, terjemahannya kan ya lebih bagus lah. Ya kan namanya pun nama real. Di situ Goku pun disebutnya Goku ya kan, bukan Wukong segala macam. Ya, tapi di circle pergaulan gue, dan gue yakin juga di anak-anak yang lain waktu zaman itu tuh, gue yakin banget mereka pasti akan lebih mengenal Goku itu Wukong dulu, karena ya Dragon Ball yang bajakan itu terbit duluan dan lebih cepat.
Wukong. Iya, lebih cepat. Jadi kalau pasti Alex Media, gue lupa sih. Temen seingat gue pokoknya waktu itu Alex Media belum nyampe ketemu lawan Frieza, dia udah ke Frieza duluan, malah udah ketemu Cell duluan ya karena ya mereka kan bajakan kan, lebih cepat ngerjainnya, ya kan nggak perlu izin segala macem. Ya tapi ya sama entah bagaimana gue ngoleksi yang Alex Media gitu. Dan kadang-kadang kalau lagi gue ngobrol sama temen gue agak susah untuk ininya kan karena ya gue tahu itu Goku gitu dan ya entah bagaimana gue mencari-cari juga informasi ternyata sebenarnya yang benar namanya Goku ya bukan Wukong. Iya Bulma ya kan Tenzin Han, Yamcha. Nah Yamcha aja namanya bukan Yamcha yang dibacakan, namanya Lockpin. Namanya Lockpin kalau nggak salah. Namanya Lockpin. Itu yang awal-awal banget. Iya. Nah. Yang murid-muridnya sih itu Kamen Sennin. Iya, murid-muridnya Kamen Sennin dan juga nah ini juga nih dan Kamehameha tuh di situ bukan Kamehameha disebutnya. Tapi hawa partai kura-kura. Jadi Goku itu pas lagi nembakin jurusnya itu nggak ngomong Kamehameha di dialog komiknya. Hawa partai kura-kura. Ini jauh banget. Hawa partai kura-kura. Itu kalau lagi Kamehameha berarti dipotong-potongnya aneh banget. Iya ngomongnya hawa partai kura-kura pas lagi itu. Ya tapi anyway kan komik itu kan sebenarnya gini, Dragon Ball itu kan originalnya kan akhirnya tamatnya kan di nomor 42 kan di komik kan. 42 ya kan setelah Bu terakhir terus mereka ada spare waktu beberapa tahun. Bunya udah reinkarnasi jadi Up ya kan. Dan Goku akhirnya ketemu Up dia mau ngelatih dia ya. Habis itu udah kan tamat kan. Nah ini dia tambahan lagi dikit nih yang di Raja Gravity di situ nggak tamat, dilanjutin lagi ceritanya. Tapi gue nggak tahu. Tapi yang ngegambar gue yakin tuh orang lokal sini gambarnya tuh hancur banget, cekadut banget dan ceritanya kagak jelas. Dan kayaknya sih semenjak itu dan juga mulai makin lama nggak gitu kedengeran lagi, buku-bukunya makin lama makin hilang, nggak ada terbitan baru-baru lagi, ya udah akhirnya lama hilang gitu. Dan memang akhirnya setelah itu kan informasi makin banyak masuk kan, internet juga lebih gampang diakses kan ya. Jadi ya gue pelan-pelan gue tahu ternyata memang sebenarnya yang original ya memang 1/42 aja ya kan, yang Akira Toriyama bikin itu benar-benar ya the original Dragon Ball ya itu gitu loh. Sisanya banyaknya fanmade ya. Kayak iya banyak kan kayak yang gue tahu tuh kayak GT loh yang ada SS4. Iya, dan itu pun gue juga belum lama waktu itu baru tahu kalau ternyata tuh Dragon Ball GT itu Akira Toriyama tuh nggak ikutan involve di projectnya itu. Jadi dia tahu ada Dragon Ball GT, dia hanya kasih ya udah lu kalau mau bikin aja gitu. Tapi dia nggak mengakui itu sebagai part dari canon Dragon Ball-nya dia gitu loh. Jadi dianggap ya itu kayak spin off atau set story lah. Ya. Gue juga baru tahu. Di situ kan kalau nggak salah story main villain-nya kan Broly juga ya. Di mana Dragon Ball GT ya? Iya. Tapi Dragon Ball GT itu kan Broly bukan ini ya. Musuhnya bukan ini ya. Apa namanya? Si yang bola-bola Dragon Ball-nya itu kan setiap bola ada monster-monsternya kan? Oh, yang GT kayak gitu ya? Gue ingatnya yang lawan Broly. Kalau Broly itu kan ini apa namanya ya pas lagi zaman Dragon Ball itu kan memang ada satu film yang memang bukan bagian dari TV series yang memang cerita adalah ada lawan Broly. Oh, nah itu dia pakai SS4 di situ gue lihat ada cuplikannya. Iya. Nah itu gue agak ini yang SS4 kan cuma ada di itu ya, cuma ada apa namanya? Dragon Ball Dragon Ball GT lawan Broly itu pas lagi sebelum ada Dragon Ball Super ya. Nanti kita ngomongin lagi. Iya, karena di Super udah ada sekarang. Kita ngomongin lagi nanti kita bahas Dragon Ball Super. Tapi sebelum Dragon Ball Super ada, lawan Broly itu emang ada 2 kali. Tapi itu di film memang film satuan doang kayak film movie gitu. Oh, mungkin itu yang satuan. Ada dua kali. Gue nonton kok itu. Jadi pas lagi pertama memang ya dia nyari Gokunya masih ada waktu itu. Nah kalau yang kedua kali ternyata Broly-nya belum mati, Goku lagi itu kondisinya masih mati itu.
Oh, masih mati. Yang masih hidup cuman Gohan sama Goten. Oh, Jadi lawan lah Gohan sama Goten yang lawan. Kalau lu pernah lihat tuh ada satu ini gambarnya menurut gue keren sih. Jadi Goku, Gohan, Goten itu kayak Kamehameha bertiga buat ngalahin si Broly. Broly ya? Iya, itu gambarnya keren banget sih kalau pas gitu. Cuman yang Gokunya itu sebagai bayangan doang, roh, jiwa buat bantuin Kamehameha doang. Tapi Gokunya masih mati. Kayak ini aja pas Gohan lagi lawan Cell, yang Gohan Kamehameha pakai satu tangan, di belakangnya ada spiritnya Goku kan. Iya. Jadi itu emang paling itu sebenarnya paling gifted tuh science tuh sebenarnya Gohan, boy. Kalau kata si Vegeta juga. Iya, sebenarnya kalau ngomong-ngomong yang paling terkuat sebenarnya di antara Saiyan itu Goku sendiri ngakuin memang Gohan memang paling kuat, lebih kuat daripada Vegeta sama Vegeta. Cuman ya Gohan kan di Super ternyata dia si Cici minta dia jadi orang yang sukses, woy. Ya, jadi orang kaya. Dan Gohan itu kan memang kan ini kan, dia nggak suka berantem kan, beda sama bapaknya. Bapaknya itu kan demen berantem, yang pokoknya ada yang kuat, pokoknya ditantangin semua sama dia kan. Kalau Gohan kan agak. Dari kecil aja di babysit sama Piccolo, woy. Iya, tapi Gohan itu nggak suka perang, nggak suka berantem. Ingat gak pas lagi dia lawan Cell, dia setengah mati kan buat jadi Super Saiyan 2 kan? Iya. Iya kan? Karena dia merasa, aduh gua nggak suka perang gitu loh. Walaupun sampai akhirnya dihajar habis-habisan, ya sampai akhirnya Cell ngancurin Android 16, barulah dia jadi Super Saiyan 2 kan? Disuruh marah susah banget kan? Iya. Soalnya pokoknya kalau udah temenan, temen kena apa-apa, baru dia marah lah ya. Iya. Dan ya tapi kalau lihat perkembangan karakternya Gohan ya, Gohan itu sempet mau dijadikan tokoh utama gantiin Goku pas Goku mati di Cell, di arc-nya Cell kan. Gohan tuh mau dijadiin tokoh utama, tapi akhirnya ya punya pertimbangan dan juga fans juga nggak terlalu suka dengan karakter Gohan yang jadi tokoh utama ya karena Gohan tuh terlalu terlalu kalem banget, terlalu damai banget gitu loh. Beda sama Goku itu kan menurut gua adalah karakter yang ya juga inilah nggak terlalu bukan yang tipikalnya beda banget sama Vegeta itu kan memang benar yang arogan, kasar, keras gitu kan. Betul. Goku juga sebenarnya basically dia karakter yang lembut kan, tapi dia demen berantem kan. Dia mikir di situ kan, dia polos tapi dia tuh demen berantem dan dia memang kuat, dia pengen jadi lebih kuat terus. Tapi Gohan itu bener-bener karakternya tuh menurut gue tuh terlalu datar loh gak. Ya, dari waktu kecil juga dia kan kalau ngelihat berantem sembunyi di balik batu. Lindungin Piccolo. Iya, dia nggak terlalu suka berantem memang. Ya akhirnya based on itu ya akhirnya mau nggak mau dibalikin lagi lah Goku jadi karakter utamanya kan, dan akhirnya Goku hidup lagi ya kan pasti ada. Yang sembuh dari penyakit jantung kan? Itu kalau ini penyakit jantung kan itu sebelum lagi lawan Android itu kan yang di masa depan juga si Trunks datang. Iya betul, yang ngasih obat. Ya gue basically 1-42 itu menurut gue adalah the best sih ya. Nah kalau tadi mau bahas tentang Super, entah bagaimana di satu sisi gue suka ada lanjutan Dragon Ball, gue seneng. Tapi setelah nonton Dragon Ball Super, ya entah bagaimana kok kayak gue merasa kurang memorable. Gue juga paling suka sebenarnya pas arc-nya Bu sih. Bukan kalau dibandingin sama arc Super ya. Lebih memorable arc yang Bu. Ya karena gini, kalau gue merasa gini loh. Kalau lu dulu baca komiknya Dragon Ball, lu tuh gue nggak tahu ya, mungkin bisa jadi karena waktu itu gue yang masih kecil, excited banget kan ya, karena sebagai anak kecil baca komik kayak gitu, seru lanjutannya. Tapi memang ya kalau yang gue lihat juga adalah di arc-nya Dragon Ball Super ini nih, menurut gue terlalu ya Goku udah kuat, Vegeta juga udah kuat, tapi ya udah gue merasa gitu aja gitu loh. Ya kan, nggak ada yang bikin kayak lu seru banget menantikan gitu loh. Paling menurut gue yang seru dari Dragon Ball Super itu pas yang lagi ada ini aja sih, yang ada yang si Super Saiyan Rose itu.
Oh, yang lawan Ya, Zamasu ya, Zamasu Park. iya yang sama-sama kan, yang dia jadi Iya, cloningannya Goku kan. Iya, iya. menurut Iya. gue yang seru, yang seru itu doang. Dan itu pun gue bilang baru hampir menyamai arc yang ada di Dragon Ball sebelumnya. Selebihnya ya event yang kayak di turnamen antar universe aja menurut gue biasa aja gitu loh. Nontonnya oh ya gitu. Oh ada yang lebih kuat lagi. Oh Jiren oh gini. Tapi ya udah, gue perasaan biasa aja gitu loh. Flat aja gitu. Jiren. Oh ya. Tapi kayak itu nggak sih kok kayak waktu arc Bu ya. Jadi kan kalau sekarang kan kayak kita udah tahu ya kayak tersatan sama Hmm. gitu. Tapi kan yang waktu arc Bu-nya sendiri kan diceritain gitu kayak si Satan sama si Bu-nya tuh temenannya tuh gimana sih dari awal bisa jadi penyelamat dunia itu lawak pisan sih. Iya, Ingat itu gak lu kan kok? ya even kayak Goku pun juga nggak nyangka kan ternyata Satan kayak biarpun orangnya begitu ternyata ya punya caranya tersendiri untuk bikin Bu itu lebih Bu gendut ya bukan Bu yang Bu Gendut, Bu original ya. Gendut, Bu Gendut. Iya, Bu yang gendut bisa jadi ini patuh sama dia. Iya, Jadi baik sama dia gitu. Karena sebenarnya kan Bu Gendut itu kan basicnya kan memang menyerap Kaioshin yang gendut juga kan, yang Kaioshin yang iya, iya, salah satu iya. Kaioshin yang bijak lah, yang bijak. Makanya Iya. Bu Gendut itu jauh lebih ya biarpun dia juga kuat bahaya, tapi dia jauh lebih inilah, lebih nggak terlalu berbahaya kayak Bu yang original yang masih kecil itu tuh. Itu lawak pisan sih waktu dari arc-nya Babidi kan, arc Hmm. Babidi, terus lanjut ke Bu kan, itu waktu nyambung ke Bu itu, nah di situ gue kayak senang banget ya ceritanya itu dikeluarin detail gitu. Hmm. Itu kan di situ kan Goku masih ada halonya loh, Iya, masih awal-awal mati kan, masih mati. awal-awal. Yang Hmm. di situ pertama banget dia ngeliatin SS3 itu keren banget. Wah gila. Kayak hype-nya tuh keluar banget gitu. Super Saiyan. Terus ceritanya tuh menurut gue dia tuh lebih detail ke yang minor-minornya gitu. Kayak udah gitu kan misi penyelamatan dunia Mister Satan. Udah gitu pelatihan si Gohan sama Kaioshin juga Hmm. yang pakai pedang gitu loh. Hmm. Itu Ya, tuh bener-bener pedangnya pedang. didetailin buat ngelawan ultimate villain-nya gitu. Nih, walaupun tuh ternyata pedangnya pedang abal-abal kan. Pedang Beda abal-abal. sama kayak waktu udah masuk super ya, karena dia udah kuat mungkin ya. Jadi cara buat ngelawan ultimate villain-nya tuh paling ya cuma dilatih sama Whis. Iya, iya. Beda gitu. Kalau ini kan banyak yang menarik ya. Iya. Oh, ada pedang Kaioshin. Oh, ada Mister Satan nih. Mister Hmm. Satan bisa apa nih Hmm. gitu. Kan lebih banyak gitu yang diceritain di minornya, dan itu menurut gue jadi suatu hal yang menarik. Hmm. Atau mungkin bisa jadi karena gini kali ya. Karena kalau dulu kita merasa pas baca misalnya arc-nya Frieza, arc-nya Cell, arc-nya Bu, kita kan dikasih gambaran kalau ini villain-nya ini kuat banget kan. Ya kan? Mm-mm. Kuat banget kan. Maksudnya pas gini ya contoh paling gampang deh pas lagi lawan Frieza. Kan di Ya, awal Frieza itu kan kuat banget kan. Dan katanya ya, hanya yang Super Saiyan doang orang Saiyan yang bisa mencapai level Super Saiyan doang yang bisa menandingi kekuatan Frieza kan. Tapi kan kita kan betul. nggak pernah tahu Super Saiyan tuh kayak Ada yang gimana. super saya Iya ya kan. Sampai akhirnya Goku akhirnya jadi Super Saiyan kan. Even Vegeta karena pun waktu itu Krillin mati ya. waktu itu masih belum bisa ya mencapai level situ kan. Atau mungkin gue skip ke belakang lagi. Misalnya pas lagi sebelum ketemu Frieza pas lawan Vegeta pun juga kerasa kan Vegeta Yang tuh kuat pakai banget ekor gitu. kan. Iya kan? Goku pun sampai babak belur. Terus pas lagi lawan Piccolo pun, Piccolo juga yang pas Goku masih kecil tuh, Goku kecil lawan Piccolo tua tuh, itu juga kerasa kan Piccolo tuh kuat banget. Goku aja sampai kalah dan mesti minuman ramuan yang isinya racun yang dari yang Mister Tuan Karin ya, Karin yang itu tuh yang kucing Karin. di Menara Karin kan. Ya, benar-benar Karin. Sampai segitunya kan. Nah, pas lagi itu gue begini loh, mungkin ini menurut gue mungkin karena kita merasa Goku itu udah kuat banget. Vegeta juga udah kuat Iya, banget gitu loh. Jadi kalau ketemu lawan yang kuat, kita jadi berpikir, ya gue yakin pasti bisa lah. Karena dia tuh udah kuat gitu. Kuat ketemu kuat. Beda gitu. Jadi apa ya, rasa feel terornya, ngerinya itu udah nggak ada jadinya. Karena kita yakin, oh ini Goku kuat, ya kan. Vegeta kuat, pasti bisa lah, ya kan. benar-benar.
Ya menurutku Karena beda. jadi excited di Supernya yang kurang gitu sih. Tapi lu baca nggak sih komiknya yang Dragon Ball Super? Gue nggak baca komiknya, gue nonton aja. Emang ada beda? Kalau di anime kan kelar tuh pas lagi yang habis turnamen antar universe kan, di komik ada lanjutannya. Oh, udah ada lanjutannya. Ya, masih ada lanjutannya. Kalau gue boleh nebak, dia kan ada 3 universe tuh belum ikut kan? Iya. Karena 3 universe itu kan kekuatannya di atas mereka jauh. Iya, tapi pas lagi ini gue beli sih kan karena kan Alex Media juga keluarin kan nerbitin Dragon Ball Super. Belum sampai cerita sampai di situ sih, teman. Setelah yang arc-nya turnamen itu ada lanjutannya lagi ya, better lu baca lah kalau mau lebih ini. Karena to be honest, kalau menurut gue Dragon Ball itu masih lebih seru ya. Ini buat gue pribadi ya, masih lebih seru Dragon Ball itu baca komiknya. Nggak terlalu bertele-tele, cepet, dan berasa lebih seru. Beda kalau zaman anime itu satu battle aja, misalnya kayak Goku lawan Frieza aja itu bisa berapa episode, Episode. bisa 7 episode tuh ya. Bisa lebih kali, itu gila, berantemnya lama banget ya. Kadang-kadang juga kalau di anime jeleknya adalah suka ada side story yang di komik nggak ada gitu loh. Betul, film. Makanya kan ada beberapa tokoh yang di komik tuh nggak ada gitu loh. Tapi di anime ada. Makanya kan pas lagi Dragon Ball sempat dirilis ulang yang Dragon Ball Kai itu kan memotong banyak event yang di anime sebelumnya yang jadi benar-benar lebih ringkes seperti di komik. Jadi nggak kayak yang di anime sebelumnya yang terlalu panjang banget. Dragon Ball kayak itu pun juga nggak dari Goku dari kecil. Dari kecil. Padahal yang menarik kan dari kecil ya, dari belajar Kamehameha. Temennya Krillin ini dulu, Krillin sama tingginya, woi. Iya, terus Goku jadi lebih tinggi. Iya, teman ini ya, gue menemukan fakta yang menarik sebenarnya kalau ngeliat perkembangan karakter dan juga perkembangan ceritanya Dragon Ball ya. Kalau dulu kan Dragon Ball itu kan pas lagi awal-awal kan sebenarnya kan Akira Toriyama itu kan ingin menceritakan kan ini inspirasinya tuh dari ini Journey to the West kan, Sun Gokong kan, itu kan kelihatan banget kan. Ini kelihatan banget kan, itu awal-awal tuh itu Journey to the West banget. Goku itu Sun Gokong ya kan. Bulma itu ya Tong Samcong, ya kan. Terus di Uron itu kan ya si ini Cepat Kai, iya kan. Iya kan. Terus si Yamcha tuh si Sacengnya. Nah, Saceng. iya, ya. Dan ternyata Akira Toriyama sebenarnya tuh pengen mengakhiri Dragon Ball dia setelah Dragon Ball itu ketemu ya udah kelar gitu loh. Tapi ternyata nggak kayak gitu. Tapi ternyata nggak kayak begitu, dan akhirnya diterusin sampai akhirnya yang sampai ke yang arc-nya Saiyan. Entah bagaimana gue mau merasa arc Saiyan itu mirip banget kayak Superman. Iya. Lu perhatiin deh. Di arc Saiyan itu kita akhirnya tahu kan Goku ternyata dari planet yang bukan orang bumi, dari planet luar yang planet meledak. Ya kan? Kalau bedanya kalau di Superman planetnya meledak sendiri kan karena emang udah mau hancur kan. Core planetnya kan emang udah rusak kan. Tapi kalau yang ini kan planet Vegeta itu kan memang dihancurin sama Frieza kan. Betul. Goku dikirim ke bumi ya kan pakai pesawat. Nah, Goku nggak tahu tuh. Goku tuh waktu itu masih belum tahu kan identitas dia sebagai seorang Saiyan kan. Sampai akhirnya kakaknya datang kan, Raditz datang. Dan disusul Vegeta sama Nappa itu datang kan. Buat sebenarnya istilahnya emang buat menginvasi bumi. Mereka nggak pengen ngajakin Goku ikutan bareng, join kan. Itu kan mirip banget Superman. Pas lagi Superman udah di bumi, General Zod sama anak buahnya datang ke bumi kan. Satu memang pengen ngancurin bumi juga, atau mau membuat bumi jadi tempat tinggal mereka yang baru. Dan juga pengen ngajakin Superman buat join. Lu kan sama-sama Krypton sama gua. Ya, setelah itu ya udahlah. Itu arc-nya udah mulai, ya menurut gue itu udah kreatifnya Akira Toriyama sih. Tapi gue salut sama Akira Toriyama sih. Itu bener-bener dia tuh bikin suatu benchmark kalau komik cowok Jepang itu kayak gitu. Iya sih. Bener.
Itu kayak apa namanya? Yang dari Arc Frieza tuh kelihatan banget ya kayak pertemanan tuh ditekenin banget gitu di apa namanya? Di episode-episodenya. Ya di Arc Freeza sebenarnya dari semua arc itu gue paling suka arc yang Freeza gitu. Berasa apa ya, berasa journey-nya, petualangannya tuh berasa banget gitu di arc yang Freeza itu. Dari soalnya itu memang kayaknya paling jauh juga sih Arc Frieza. Iya. Dia bridging-nya udah dari awal gitu. Hmm. Jadi memang paling kerasa mungkin. Gue, Walaupun sebenarnya Frieza di situ baru 1% kekuatannya kan. iya. Gue suka sih ya, gue paling suka arc yang Frieza sih. Menurut gue arc Frieza itu memang paling ini. Selebihnya ya Gokunya udah mulai kuat, tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat ya, ya hanya kita melihat battle aja sih. Tapi kalau Frieza itu kan masih ada berasa petualangannya, nyari Dragon Ball juga, ya kan. Pindah-pindah planet juga ya. Hmm. Ya, terus Itu paling paling kena yang mana kok Frieza, Arc Frieza. ya gue Gue paling sih paling paling suka pas Goku ngasih ngasih energi ke Frieza buat kabur. ya Goku ya balik lagi ya Goku ya Goku lah ya dengan segala keunikannya dia lah. Ya, kalau gue yang paling excited pas lagi Goku jadi Super Saiyan sih Yang itu pas Krillin dibunuh. iya kan itu kan pertama kali kita lihat ada Super Saiyan muncul kan di Dragon Ball kan, dan rambutnya ternyata kuning, Bercahaya. dia bercahaya, korapi kayak gitu kan. Dan lucunya ya gue juga baru tahu nih ternyata kenapa Super Saiyan rambutnya tuh nggak hitam, ya kan Saiyan rambutnya pada hitam semua kan, karena si Akira Toriyama kasihan sama asistennya. Kalau Goku itu rambutnya hitam kan, hitam dan kepalanya rambutnya gede kan, Iya. kasihan coloringnya tuh untuk gambar Goku itu lama hanya untuk coloring rambutnya doang. Kira dibikinnya Super Saiyan yang lu nggak perlu coloring rambutnya jadi hitam. Rambutnya cuma lurus ke atas gitu. Jabrik ya. Dan kalau di komik hitam putih itu nggak perlu warnain lagi Kita dong. gak usah di ya, Kan gak usah diwarnain. lu nggak perlu warnain lagi kan. Iya, ya, kalau lihat gini, tadi kan gue sempat bilang kan, Dragon Ball itu menjadi sebuah benchmark di untuk komik-komik cowok Jepang kan, dan ternyata memang banyak komik-komik atau juga cerita-cerita anime sekarang ini banyak yang terinspirasi dari Dragon Ball, dari Akira Toriyama, One Piece, One Piece. Naruto, ya pengarang-pengarang Eiichiro Oda segala macam itu pun mereka mengakui ya kalau mereka terinspirasi dari Dragon Ball. Menurut mereka Akira Toriyama itu dewa buat mereka. Emang, emang. Tapi yang sampai sekarang, bahkan sampai sekarang gitu ya, Dragon Ball tuh kayaknya di seluruh dunia tuh masih hype-nya masih kerasa banget. Iya, Dragon Ball itu adalah best selling Kayak best selling komik nomor 2 di dunia untuk kategori manga Jepang ya, nomor 2 di ada dunia. itu, terus gue lihat meme-nya kalau gue punya anak gue namanya Goku ya. Itu lawak. Nomor satu tuh masih One Piece. Dulu Dragon Ball nomor 1 sebelum digeser sama One Piece. Nah, lu merasa nggak kalau Akira Toriyama tuh di Dragon Ball itu banyak memasukkan unsur-unsur yang kadang tuh kita nggak ingat, ternyata tuh unsur-unsur Indonesia, terutama Bali. Itu kan apa namanya, arena tarungnya, arena Iya, duelnya. di Tenkaichi Budokai kan. Itu ternyata tuh Nah, betul. banyak banget menggunakan elemen-elemen unsur-unsur di Bali. Dan ternyata memang itu menjadi inspirasi Akira Toriyama pas lagi dia tuh ke Bali. Dan kalau lu ingat pas lagi awal-awal Goku sama Krillin itu ikutan Tenkaichi Budokai, itu tuh pas lagi mereka daftar tuh itu ada orang Bali digambarin di situ yang ternyata dulu tuh adalah tour guide-nya Akira Toriyama pas lagi di Bali. Wah,
Itu gue nggak tahu sih, itu Nih, fun nih, fact. nih, nih, nih. Sebenarnya lu kalau mau nyari di internet, di Google itu ada banyak. Ini nih, gue kasih lihat ya. Nih, kelihatan nggak? Uh, Kelihatan nggak? kelihatan, kelihatan. Nah, yang ini nih, Uh, yang di sebelah kiri, yang di sebelah kiri ini nih, yang di sebelah kiri ini adalah si ini, namanya Iwayan Budiasa. Di bajunya ini nih ada tulisannya Budiasa. oh, dia tour guide-nya. Iya, ini lihat deh mukanya nih, muka Indonesia banget kan. Terus lihat deh di kopernya Kamesenin, Kami sini Bali. tulisannya Bali kan, Yoi. Bali Wayan. Gue ngeh tuh, pokoknya waktu lihat gapuranya mirip banget. Ya, kalau ngelihat gapuranya, memang itu banget Bali banget dengan ada barongnya segala macam. Kapan dia ke Bali, boy? Ya nggak tahu itu udah kalau misalnya ngomong itu Dragon Ball pas lagi masih kecil pasti udah lama banget, ya kan? Ya, itu kapan lagi? Itu pasti udah lama banget kalau lihat itu buku masih kecil. Ini Jadi berarti jadi pulau. pesona Indonesia tuh bisa membawa inspirasi bagi orang-orang. Iya, ya, makanya itu nah ini yang menurut gue juga nih yang kerennya dari Akira Toriyama nih ya. Dia itu menurut gue adalah seorang observer yang dia ngeliat keadaan di sekeliling dia, yang entah bagaimana caranya dia tuh menurut gue jenius kreatif banget memasukkan unsur-unsur yang ada di sekeliling kita itu ke komiknya. Dari pemilihan nama-nama di karakter-karakter Dragon Ball aja kan dia sebenarnya pakai nama-nama ini kan, nama tanaman, sayur-sayuran. Iya, iya, nama saya. Karot, karot. Karot kan carrot kan, Vegeta kan Carrot. vegetable. Vegetables. Karena Kings of Science kan. King Iya. dari sayur-sayuran lah pokoknya. Jadi vegetables aja. Iya, terus Frieza kan dari freezer, freeze, terus yang kakaknya tuh isi cooler ya, cooler pendingin. Iya, benar. Terus Kalau yang kiper kan ada caulifla, iya, kale. nah, terus Bulma tuh nama anaknya dua-duanya kan nama-nama ini baju, Trunks, Pang. Trunks kan celana kan, Trunks celana. Terus anaknya yang kecil tuh, yang cewek adanya Trunks, namanya siapa? Yang Bra, baby ya. iya Bra, namanya Bra kan, namanya Bra. Ya, dari sekeliling dia, benda-benda yang di sekeliling dia jadikan itu nama di komiknya dia, di ceritanya dia, dan itu jadi intellectual property yang dijual, ya kan, yang dijual, dan akhirnya tuh dia, buat gua itu keren banget karena akhirnya intellectual property itu jadi duit buat dia kan, ya kan, jadi duit dong, jadi duit itu buat dia, jadi pemasukan. Dan menurut gue ini hebat ya di Jepang juga, dan yang gue masih belum bisa ngeliat di Indonesia tuh orang yang apa ya, menjalankan membangun intellectual property itu dengan bagus sampai akhirnya tuh ya udah jadi bisa ya, jadi pop culture-nya negara lu dengan menjual merchandise, nama apapun itu ya bisa lu jual gitu. Itu yang sampai sekarang tuh gue di Indonesia tuh belum ada yang sampai powerful itu kalau kita ngomong di Jepang, atau kita ngomong industri komik juga ya. Kalau kita ngomong komik di Amerika, Superman itu dari tahun berapa ya kan, 1930-an. Yeah. Batman juga. Tapi ya mereka bisa menjual intellectual property itu sampai sekarang gitu, dan itu lintas zaman ya. Gue sama lu aja sebenarnya kan bedanya gap-nya ada 10 tahun kan. Tapi kita ternyata menyukai hal yang sama, yang gue suka dari zaman gue SD, lu belum lahir pun gue juga suka ternyata Dragon Ball ya kan. Dan menurut gue itu yang sampai sekarang tuh di Indonesia tuh masih belum dapet ya. Karena memang to be honest memang nggak gampang sih membangun intellectual property kayak gitu sih. Karena di negara kayak Jepang, atau mungkin negara-negara kayak di Amerika, Korea, itu kan udah jadi sebuah industri kan. Korea jadi kok kenapa? Buat orang-orang mereka sendiri kan itu kan budayanya sendiri ya, culture-nya sendiri. Iya, karena kalau yang gue lihat memang dari pemerintahnya sendiri juga memang ada niat untuk membangun ke arah situ gitu loh.
Yang sekarang ini yang menurut gue kuat banget ya Korea. Korea itu ya menjual ini kan, menjual culture K-pop-nya itu. Ya kan, menjual K-pop-nya itu, K-pop, budaya K-pop, dramanya segala macam. Itu kan jadi intellectual property juga kan. Boy band-nya, girl band-nya, punya nama, mereka bangun segala macam, mereka branding, dan ya mereka bisa jual intellectual property-nya dengan misalnya sosok si siapa gitu artisnya, lu bisa jual nanti apa merchandise-nya, mau jual apanya itu gampang banget. Ya kayak konser Super Junior aja ya, yang konsernya kan online kan, nggak ada penonton kan, tapi mereka bisa menjual apa tuh yang gue lupa mereka istilahnya apa tuh, kayak lightstick virtual itu tuh mereka tuh sampai menjual berapa juta itu. Iya kan, itu lightstick virtual. Iya, tapi ya itu bagian lagi, itu but back again itu kan part dari bagaimana lu membangun intellectual property dan lu bisa jual gitu. Itu menurut gue yang sebenarnya kita harus belajar sih buat bangun itu sampai gede, karena sampai sekarang gue belum melihat ada yang bisa sampai sebesar itu ya di Indo ya. Dan kadang-kadang ya mungkin jeleknya juga kalau orang Indonesia menurut gue ya, kadang-kadang kalau tahu itu ternyata produksi Indonesia atau buatan Indonesia, kadang-kadang suka merasa kayaknya nggak keren nih kalau dipakai. Nah, betul, kurang mencintai produk sendiri ya. Iya, kita kan sukanya kan produk-produk luar. Oh, ini made in China bagus. Gak gitu juga. Itu ujung-ujungnya ternyata made in China semua. Ya, anyway. Mana kok? Ya, kalau ngomongin Dragon Ball, gue rasa sih nggak bakalan habisnya sih. Kita bisa berseri-seri kalau ngomongin Dragon Ball sih. Ya, poin yang sebenarnya yang mau gue sampaikan adalah, ya terlepas dari Dragon Ball itu memang keren banget. Ya, tapi tadi balik lagi, bagaimana Akira Toriyama dan timnya ini membangun sebuah cerita yang akhirnya menjadi intellectual property yang menurut gue itu menjadi, ya gila men, itu bisa sampai ke seluruh dunia dan juga generasi ke generasi lagi ya, lintas generasi sampai sekarang. Itu menurut gue sih itu gila banget sih. Emang sih itu luar biasa. Soalnya tapi memang dibalik itu semua lu memang butuh storyline yang oke. Lu butuh apa namanya, butuh ini dulu kok, butuh apa namanya, kayak sounding dulu ke yang baca gitu atau yang nonton. Kayak lu tuh punya ciri khas sendiri, jadi orang tuh selalu nungguin lu gitu, karya-karya lu gitu. Yeah. Menurut gue sih gara-gara dia kuat di storytellingnya. Yeah. Jadi orang-orang tuh rela nunggu gitu. Bahkan dari artbook ke super kan lama itu. Iya, lama, bener. Lama banget, tapi begitu super keluar lihat yang hype apa coba. 18 tahun. Ya, iya. Itu bener. 18 tahun, pas gue tahu ada Dragon Ball lanjutannya, gue salah satu orang yang excited. Excited banget kan? Gue juga excited banget, kayak, oh gila ini anime gue zaman kecil bro. Langsung gue nonton lagi dan gue bener-bener seneng gitu. Ada lagi lanjutannya tuh kayak, wah ini happy gitu. Walaupun ternyata at the end ya nggak sampai se-hype Dragon Ball pas lagi yang pertama Dragon Ball ya. Ya. Karena udah tahu mereka udah kuat lah gitu. Ya kita lihat lah nanti nih mau perkembangannya gimana. Karena ternyata ya tadi sempat gue bilang komiknya ternyata masih jalan setelah up-nya yang turnamen antar universe. Gue juga masih belum tahu nih nanti mau ini perkembangannya gimana ya. Gue sebagai sekarang penikmat itu ngikutin aja lah punya keluar. Kan juga ada seri lagi yang Super Dragon Ball Heroes ya, yang sebenarnya itu game yang dibikin. Game yang banyak banget boy, ada ya, Super Dragon Ball Heroes, temen ya itu dibikin anime supaya untuk membantu promosi gamenya. Jadi di situ lu bisa lihat Super Saiyan 4 dan Super Saiyan Goku yang Super Saiyan God Goku itu ketemu. Ada Goku yang Super Saiyan 4, jadi kayak Goku dari universe lain. Cuman ya, nggak tahu ya, temen kalau dari gue pribadi, biar kelihatannya keren, banyak mencampurkan unsur-unsur dari yang sebelumnya nggak ada, ketemu di situ, tapi secara balik lagi kayak tadi bilang, secara storyline, secara story kurang. Cuman berantem doang gitu aja, biasa betul gitu doang aja. Iya. Gue tuh
yang menarik tuh kayak Super juga kan dibuat menarik, ada menarik kayak misalnya terakhir itu loh ya. Kalau gue menang, kalau gue menang apa namanya turnamen ini, gue mau nambah tinggi 5 cm kata Frieza. Terus ditanya sama anak buahnya, kenapa nggak 10 cm? Bodoh, kalau terlalu tinggi terlalu kelihatan katanya. Gue mau itu tidak terlalu kelihatan, jadi 5 cm aja. Kan permintaannya tuh yang aneh-aneh, konyol-konyol gitu. Nah, yang kecil-kecil kayak gitu tuh unsur-unsur yang dari dulu tuh nggak pernah hilang gitu. Dan itu Iya, bagus gitu. itu kan jokesnya Akira Toriyama dari zaman Iya. awal. Uh, Pertama kali gua nggak ini pertama kali Dragon Ball itu dapat permintaan yang diceritain di komik ya, diceritain di komik di anime kan ini permintaan pertamanya apa? Celana dalam cewek kan? iya, 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 itu lawak sih. yang si Uron itu pokoknya lo harus cegah pilaf supaya jangan dia mengucapkan permohonan kan menguasai dunia kan dia duluan menggunakan dalamnya cewek dan dikabulin habis itu Dragon Ball mental kemana-mana Iya, ngilang. itu aduh, tapi lucu-lucu sih yang kayak gitu tuh. Kayak nomor nomor 17 kalau menang gue mau naik kapal cruise katanya. Karena gue Iya, miskin, gak punya uang. Aduh, lawak bisa kayak gitu lucu ya. iya, iya. Walaupun akhirnya kan dia mengganti permintaannya kan supaya Iya. semua yang universe yang tadi dilonyapin dibalikin lagi. Terus si Vegeta bilang, Hmm. udah lah, terus gampang lah, gue bisa ini kasih. Minta sama Bulma. Minta kok akhirnya kan semua happy kan, semua happy. Dia minta ke Bulma naik ke situ, naik Iya. kapal kapal terus. Tapi waktu turnamen 17 MVP sih. Iya, nggak nyangka ya. Nggak nyangka ya. Gak nyangka gue sumpah, Under gak nyangka. 17. Ternyata under 17, ya memang mungkin nggak sampai sepot Goku atau Vegeta atau mungkin Frieza yang bisa jadi Golden Frieza kan. Tapi ternyata dia sangat-sangat mencuri perhatian di situ ya. Dan ya, yang bikin menang dia kan. Ternyata yang Frieza terakhir Iya. dia. Dia, boy. Hmm. Frieza sama Goku kan jatuh sama Jiren. Hmm. Tapi itu memang ciri khasnya Akira Toriyama kan. Dari awal Iya, kayak Goku ikut Tenkaichi Budokai pun Goku cuma sekali doang loh menang Tenkaichi Budokai loh. Ya kan? bener-bener. Itu pas lagi lawan Piccolo kan. Karena ya Iya, mungkin gue lihat juga kalau Piccolo sampai menang ya otomatis dunia hancur dong ya kan karena Piccolo iya, yang lagi kan. Itu kan akhirnya betul. menangin itu di Tenkaichi Budokai. Tapi sebelumnya dia kalah kan. Kalah. Lawan gurunya sendiri kalah yang gurunya yang nyamar kan. Si Kame Sengoku. Iya, Yang kedua lawan Tenchinan dia juga kalah. Ya, walaupun kalahnya kalah. kalah gara-gara dia keluar arena gara-gara ini ketabrak mobil duluan akhirnya jatuh duluan. Tapi memang dibuatnya tuh si Goku tuh gak selalu yang bersinar gitu loh. Iya, iya, iya. Kelihatan banget. Di Arc Cell udah kelihatan. Gue kira yang ngalahin nanti mungkin Goku kan, tapi Karena, Gohan. karena, Kayak kelihatan gitu. Oke, terakhir untuk dari semua karakter Dragon Ball paling suka siapa? Favoritnya? Gue gue paling suka, sebenarnya gue paling suka Vegeta sih. Lu paling suka Vegeta. Kenapa? Iya, Vegeta. Kenapa? Kalau gue boleh, itu kalau satu ya. Ini gue bingung nih, kalau Gotenks itu hitungnya satu atau enggak? Itu kan dua ya. Goteng cuma dua lah. Itu kan fusion. Dua lah ya. Tapi kalau dia fusion itu, gue paling suka dia sih. Jadi apa nih karakter utama yang lu suka siapa? Kalau buat perorangan, Vegeta. Lu suka Vegeta. Berarti lu nggak Itu suka juga. lu nggak suka sama Goku dong? Lu Bukan sih. benci sama Goku dong? Vegeta kan benci sama Goku. Gue nggak gitu juga. Ya, cuman gue suka kayak dikasihnya dia tuh tinggi gitu. Dia tuh punya targetnya tuh selalu Kakarot. Pokoknya gue udah ngelebihin Kakarot, gue paling hebat aja. Gak ngerti lagi, tapi menurut gue dia pride-nya tuh adaan sih. Waktu dia jadi gurunya si Kabak, apalagi. Hmm. Kan dia jadi gurunya si Kabak kan. Wah, gila, keren sih. Ya lu nggak pernah menyangka ternyata Vegeta bisa ini ngajarin orang ya. Iya bisa. Iya.
Gue paling suka dia sih. Walaupun dia dulunya jahat, tapi menurut gue dia tuh salah satu karakter yang, apalagi yang waktu lawan Majin Buu, waktu dia ada Majin. Ya, ending ledakin diri ya. Nah, itu keren banget, gila. Keren banget. Ya, itu emosional sih, emosional banget. Itu momen ngena banget. Nggak nyangka kan. Apalagi pas lagi sebelum ledakin diri, dia ini manggil Trunks buat peluk dia, kan dia bilang, gue dari dulu pas masih bayi sampai sekarang gue nggak pernah peluk. Iya, nah itu gila sih. Sedih banget gue di situ. Itu ngena banget, makanya gue demen sama Vegeta. Nah, kalau lu sendiri gimana? Wah, gua sebenarnya dari semua karakter itu ya, biar bagaimanapun gue paling suka memang Goku sih. Goku ya? Gue paling suka Goku sih. Karena buat gue Goku itu ya adalah mewakili bagaimana orang yang tadi sebelumnya dibilang sampah, kan dibilang sampah kan. Dia kemampuannya daya tempurnya kecil dan kedikit itu planet bumi yang orangnya banyak yang kuat. Tapi dia ternyata bisa overcome itu semua, bahkan bisa lebih kuat daripada Vegeta. Yang Prince Saiyan. Ya, Prince Saiyan dan Vegeta kan sangat ini kan merendahkan Goku banget dulu kan pas lagi awal-awal ketemu kan. Yeah. Ternyata ya ini gue juga baru find out sebenarnya kalau dibilang secara power Vegeta sebenarnya lebih kuat daripada Goku. Tapi kalau lu ingat orang-orang Saiyan itu sama orang-orang Freeza itu kan sebenarnya amat sangat mengandalkan kekuatan fisik kan. Iya. Ya kan. Kalau di sana kan tapi kalau di Dragon Ball itu ada istilah namanya Ki. Kekuatan dalam lu kan, tenaga dalam lu kan. Nah, Goku itu kan emang dari awal memang dilatihnya seperti itu kan, mau memanfaatkan Ki dan tenaga dalam lu kan. Makanya dia secara sense bisa jadi lebih kuat dari Vegeta ya karena itu sih. Karena dia bisa memanfaatkan itu, sedangkan Vegeta yang mungkin ya, walaupun sekarang dia udah bisa, ya kan, tapi kan basicnya masih belum basicnya kan beda lah kalau dibanding Goku. Itu kan juga yang sebenarnya yang Whis pernah bilang kan ke Vegeta kan, ada satu alasan kenapa lu nggak susah untuk ngelewatin Goku kan. Ya, karena Vegeta biar gimana pun masih lebih condong ke fisik, ke powernya. Karena kalau lu lihat pokoknya Vegeta tuh lagi training tuh di itu aja yang gravity room. Fisik semua. Ya, sedangkan Goku itu lebih bisa jago memanfaatkan sense-nya dia gitu. Iya bener, dan Goku tricky loh, dia kalau duel karena dia banyak duel lawan orang. Dia tuh punya triknya sendiri-sendiri loh. Dia pinter kalau duel. Iya, walaupun kadang-kadang suka blow on.